Definisi kekerasan seksual yaitu adalah melakukan penyerangan terhadap tubuh, hasrat seksual tanpa persetujuan dari pihak lain yang menimbulkan adanya kerugian berupa adanya kerugian secara fisik, psikologis maupun ekonomi. Dalam hal ini kita bicara kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Peluangnya ini bisa terjadi kapanpun oleh siapapun, bahkan keluarga terdekat. Tahun ini dari yang masuk ke pengaduan UPT PPA Kota Tangerang sekitar 175 kasus khusus untuk kekerasan seksual ya. Khusus untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ini memang berdasarkan amanat undang-undang itu tidak dibenarkan adanya jalur lain selain jalur hukum. Terduga pelakunya adalah ayah sambung. Oke. Korbannya adalah tadi anak sambung. Singkat cerita, ketahuan nih Pak. Dan ibunya pun tahu. Tadi karena di kalangan masyarakat ini tabu dan sebagainya, dia khawatir untuk melaporkan. Ya. Sedangkan anak ini di bawah umur. Ya. Ibunya pun tidak mau mendampingi. Ya. Itu bagaimana Pak? Baik, hari ini kita sudah kedatangan narsum dari DP3AP2KB membahas tentang kasus yang sering sangat disalahartikan atau dirasa tabu bagi kalangan masyarakat atau segelintir dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui, yaitu tentang kekerasan seksual. Kita sudah kedatangan Pak Tito. Ya. Baik Pak, boleh diberitahu tentang background Bapak? Ya, saya Tito Khairil Yustiadi. Saat ini saya sebagai Kepala UPT Pelindungan Perempuan dan Anak di Kota Tangerang. Oke Pak. Jadi kan kita membahas seputar tentang kekerasan seksual nih Pak. Ya. Pak. Apa sih Pak definisi atau KS itu? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang TPKS ya, di situ definisi kekerasan seksual yaitu adalah melakukan penyerangan terhadap tubuh, hasrat seksual tanpa persetujuan dari pihak lain yang menimbulkan adanya kerugian berupa adanya kerugian secara fisik, psikologis maupun ekonomi. Oke. Kalau misalnya kita mengacu ke Undang-Undang TPKS kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ada nggak sih Pak, misalkan identifikasi khusus kalau dia ini terkena KS? Misalkan saya ini terkena KS gitu. Kalau misalnya korban ya, kita biasanya nyebut di UPT PPA itu korban. Oke. Korban kekerasan seksual yang pertama bisa terdeteksi dari traumanya. Jadi itu yang sebenarnya ketika masyarakat yang mempunyai kasus kekerasan seksual kemudian melapor ke UPT PPA, yang paling kita concern adalah bagaimana cara pemulihan traumanya. Jadi secara psikisnya kalau kita lakukan asesmen ini yang paling pertama terlihat. Oke, berarti nanti itu bisa melapor Pak ya? Ya, betul, Oke. Pak. Nah, itu kan soal tadi definisi, identifikasi. Nah, KS itu Pak, ada macam-macamnya nggak sih Pak? Misalkan kekerasan yang bagaimana atau ada macam-macam KS gitu? Ya, kalau kekerasan seksual pada umumnya mungkin sebagian masyarakat sudah bisa mengetahui ya. Bisa pemaksaan yang berakibat mungkin pemerkosaan seperti itu. Ini bisa ditangani juga, di-handle oleh UPT PPA Kota Tangerang. Kemudian juga mungkin hal-hal kesini nih berkembangnya teknologi, pada akhirnya ada lagi yang namanya kekerasan seksual yang berbasis elektronik atau biasa kita sebut KBGO ya, kekerasan berbasis gender online ya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk belakangan ini pada akhirnya yang datang ke UPT PPA untuk membuat laporan cukup marak kaitan dengan berbasis dari elektronik, Pak. Oke, berbasis elektronik Pak ya. Oke Bang. Pak, jadi ini coba kita langsung ke lapangannya gitu Pak. Oke. Nah, misalkan peta kerentanan lintas sektor di dunia pendidikan, dunia kerja dan lingkungan sosial atau domestik. Ya. Nah,
pernah nggak sih Pak tadi dapat laporan dari di area pendidikan? Mhm. Ya jadi, untuk kasus kekerasan seksual, saya kira ini mungkin himbauan untuk masyarakat, terutama khususnya di masyarakat Kota Tangerang, kasus-kasus kekerasan pada umumnya sebenarnya ya, tidak hanya kekerasan seksual, tapi dalam hal ini kita bicara kekerasan seksual, ini bisa terjadi di mana saja. Hmm. Peluangnya ini, bisa terjadi kapanpun oleh siapapun, bahkan, keluarga terdekat. Oke. Jadi, berangkat dari hal-hal seperti itu, eee, melihat kasus-kasus kekerasan seksual, saya rasa selama itu ada peluang, kemungkinan terjadinya kekerasan seksual ini, sangat mungkin terjadi. Jadi masyarakat Kota Tangerang, khususnya saya kira, harus ekstra waspada karena memang, berkembangnya informasi, teknologi saat ini memudahkan untuk akses-akses masyarakat. Contohnya, membuka, video-video, dewasa yang Oke. mengakibatkan, munculnya, hasrat, melakukan kekerasan seksual gitu, Pak. Oke. Nah Pak, tadi, di sektor-sektor pendidikan dan Mhm. sebagainya, itu ada penanganan khusus nggak? Atau ada bikin satgas Ya atau ya. hal serupa Ya, di Kota Tangerang? khusus untuk dunia pendidikan saya kira, sudah ada Permendikbudristek, kalau Mhm. misalnya untuk, di perguruan tinggi, sudah ada Permendikbudristek 30 tahun 2021. Di Oke. situ ada, diamanatkan untuk membentuk, satgas, pencegahan kekerasan seksual karena ini sudah, masuk, dewasa ya. Oke. Jadi usia-usia dewasa yang diatur di dalam, Permendikbudristek, tersebut tidak hanya, mahasiswa-mahasiswi yang menjadi korban, tapi Mhm. bisa jadi, korban-korban itu, yang berada di lingkungan, perguruan tinggi. Contoh, eee, tenaga pengajar, Oke. eee, atau misalnya, mohon maaf karyawan kantin misalnya, ini juga termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek tersebut. Di Mmm. Permendikbudristek tersebut diamanatkan setiap, kampus biasanya Mhm. itu membentuk, satgas. Satgasnya ini, terdiri dari tenaga pengajar, Oke. mahasiswa juga, jadi, kolaborasi, juga nanti, melakukan upaya-upaya kalau misalnya di kampus itu ada jurusan psikologis misalnya, Mhm. artinya, pengajar atau mahasiswa-mahasiswa juga bisa membantu dalam proses pemulihan, korban ketika mengalami trauma. Jadi, saya rasa kalau misalnya bicara di dunia pendidikan, di dunia kampus, sudah diamanatkan tinggal, bagaimana cara kampus mengimplementasikan, undang-undang tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya di tingkat, sekolah, Mhm. itu ada Permendikbudristek 46 tahun 2023. Di sana ada TPPK ya, ada, semacam tim, untuk menangani kasus-kasus kekerasan, tapi sifatnya umum. Karena, di, kalangan sekolah ini, bisa juga banyak terjadi anak-anak ini melakukan bullying misalnya. Oke. Jadi juga tidak menutup kemungkinan adanya kasus-kasus kekerasan seksual juga di, tingkat sekolah. Jadi, sudah diamanatkan untuk melakukan, pembentukan ya tim. Jadi nanti, tinggal melakukan aktivitasnya. Seluruhnya baik itu yang di kampus dan sekolah, itu sangat, dimungkinkan untuk, melakukan tindakan lanjutan atau laporan lanjutan ke UPT PPA. Jadi Oke. apabila ada kesulitan misalnya tadi di lingkungan kampus, kekurangan, tenaga psikolog misalnya, itu bisa kemudian kasusnya minta bantuan ke UPT PPA Oh atau itu bisa Pak ya? dilimpahkan ke UPT Oke. PPA seperti itu. Siap Pak. Nah, tadi Pak, eee, kekerasan seksual ini Mhm, misalkan tidak luput juga di dunia pendidikan Pak ya. ya Nah, biasanya yang Bapak ketahui, KS di dunia pendidikan ini terjadi kenapa sih Pak? ya Atau biasanya dilakukan oleh siapa ya. gitu? Di dunia
kampus Ya. maupun dunia siswa gitu. Ya balik lagi ya, kalau misalnya siapa yang melakukan kekerasan seksual, eee, bisa siapapun yang melakukan kekerasan seksual itu, karena ya tadi balik lagi, ketika adanya peluang, siapapun bisa, melakukan kekerasan seksual. Makanya tadi saya sampaikan kita semua Oh, harus berhati-hati. Apa sih penyebabnya kekerasan seksual itu terjadi, betul, baik itu di lingkungan, kampus, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat pada umumnya. bener. Atau ada gap ternyata, the gap dalam artian ada relasi kuasa, Ya, misalkan dari, si dosen ya, ke siswa, misalkan atau kepengurusan organisasi, mhm, ke mahasiswa maba misalkan, ya, atau di kalangan siswa misal, guru terhadap murid, mhm, kan itu banyak. ya. Nah, apakah terjadi KS itu kebanyakan itu adanya relasi kuasa? Ya kalau kita bicara relasi kuasa artinya, untuk kekerasan seksual ini sangat dimungkinkan, bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar. Oke, Jadi memang, relasi kuasa ini memang, bisa dilihat, peranannya bisa besar karena memang kalau misalnya kita, eee, mengidolakan misalnya guru oke, tersebut, atau tenaga pengajar tersebut, bersifat, apa ya, yang bisa diidolakan. oke. Artinya ketika kita mengidolakan seseorang, ini bisa saja hal-hal tersebut, terjadi atau ada ketakutan dari, misalnya mahasiswa Mhm, atau, siswa terhadap, misalnya, eee, nanti nilai, kaitan dengan nilai atau, dan lain sebagainya, itu sangat dimungkinkan. sangat dimungkinkan. Relasi kuasa ini, cukup berperan, adanya kekerasan seksual. Oke. Nah, kalau di kota Tangerang sendiri, Pak, Hmm, itu ada nggak kasus yang menohok misalkan atau yang menyeramkan gitu, Pak, mhm. soal KS ini, Pak? Ya kekerasan seksual saya kira, apa namanya, di Kota Tangerang ini dari laporan, pengaduan yang masuk ke UPT PPA di tahun 2025, Mhm. sekitar 40% yang kita tanganin, 40% lebih yang kita tangani adalah kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, apa namanya, terjadi juga, di 40%, sekitar 40% itu terjadi juga di lingkungan pendidikan gitu. Jadi memang itu yang kita tangani juga. Oh, jadi banyak banyak juga di dunia Iya, pendidikan, Pak, ya? iya. Nah, tadi, Pak, 40% di Kota Tangerang itu yang ditangani, Pak, ya? Mhm. Di Kota Tangerang ini, dari tahun ke tahun, apakah kasus KS ini meningkat? Atau tahun ini berapa datanya, Pak? Iya, tahun ini dari, yang masuk ke pengaduan UPT PPA Kota Tangerang, Mhm. sekitar 175 kasus khusus untuk kekerasan seksual ya, apa namanya, yang, UPT PPA tangani. Ini terjadi, yang tadi saya sampaikan, Mmm, bentuk atau jenis kekerasan seksualnya berbagai macam. mhm, Yang tadi misalnya kita tangani juga kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, di lingkungan pendidikan, mhm. kemudian kita tangani juga kasus-kasus kekerasan seksual yang berbasis, online. Sekarang cukup marak ya, kaitan dengan, kekerasan seksual berbasis, online. Oke. Nah, itu tadi, Mbak, laporan ke UPT tadi ada berapa kasus? Yang masuk di tahun ini 175 kasus khusus untuk kekerasan seksual. Khusus untuk kekerasan seksual. Itu rata-rata pelaporan secara offline atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk, pelaporannya ke UPT PPA ya yang secara konvensional, yang pertama bisa langsung datang ya ke UPT PPA, alamatnya di Gedung Dimas Melati, Mhm, di Jalan Dan Mogot. Ini bisa langsung datang ke UPT PPA, kita lakukan pendalaman melalui asesmen dari Satgas. Kita juga punya, psikolog yang menangani untuk penanganan traumanya, dan kita melakukan, serangkaian pendampingan. Mulai dari pendampingan jika dibutuhkan pendampingan ke kepolisian, pembuatan laporan polisi mhm. apabila, kita rumuskan, ada, Tindak jeratan pidananya, hukumannya, heeh. tindak pidananya. Kemudian juga kita lakukan, rangkaiannya adalah, setelah pembuatan laporan polisi biasanya,
ini kita dukung dengan bukti berupa pemeriksaan visum repertum. Oke. Ini juga kita lakukan pendampingan hingga nanti rangkaiannya terus BAP gitu kita dampingan sampai ke persidangan. Oke. Nah, itu proses secara konvensionalnya. Oke. Kami juga di UPT PPA punya layanan menggunakan layanan Sapa 129 milik Kementerian PPPA. Jadi tinggal klik nomor telepon 129, call center bisa langsung mengadukan. Atau pemerintah Kota Tangerang juga punya layanan 112, gawat daruratan, bisa menggunakan layanan tersebut atau bisa melalui layanan aplikasi Laksa, itu juga bisa. Dan untuk khusus untuk PPA, kita punya inovasi yang namanya Silacak Perak. Silacak Perak ini tidak berbentuk aplikasi, tapi berbentuk Linktree yang memudahkan masyarakat untuk mengakses. Jadi kalau misalnya kita ketik di Google Silacak Perak, itu akan muncul Linktree. Kemudian ini tinggal ada nomor kontak masing-masing. Kami punya di UPT PPA ini ada 13 satgas di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Jadi misalnya saya ingin mengadukan permasalahan saya di kecamatan A. Tinggal klik ada namanya satgas tersebut, kecamatan A, kita klik langsung masuk ke WhatsApp yang bersangkutan. Oke. Masuk WhatsApp bisa langsung telepon, bisa langsung WA terkait dengan kasusnya. Ini kita mudahkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut supaya karena kekerasan seksual bisa terjadi kapanpun dan bisa dibutuhkan layanan semacam kegawat daruratan yang kita harus segera datang. Oke. Gitu. Oke, baik Pak. Sebelum mendalami soal Ya, tadi program Kota Tangerang ada Linktree dan sebagainya tadi. Kasus rata-rata, kasus yang melapor ke UPT ini eh, apakah berbanding lurus langsung ke pidana Ya. itu ke kepolisian atau ada cara lain misalkan kepada apa ya? Kan kita ini kok misalkan kita korban, pelaku. Apakah pelaku ini selalu akan dipidana atau ada cara lain untuk si pelaku ini? Oke. Yang pertama kami di UPT PPA selalu mendalami setiap kasus ya. Oke. Jadi khusus untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ini memang berdasarkan amanat undang-undang itu tidak dibenarkan adanya jalur lain selain jalur hukum. Jadi restoratif justice ini dikesampingkan, hanya proses hukum yang dikedepankan. Di luar kasus itu, UPT PPA Kota Tangerang juga selalu menyampaikan kepada korban bahwa kita lakukan pendekatan secara hukum. Tentu saja ini ketika korban mendatangi PPA, setelah kita dalami kembali lagi ke korban, arahnya seperti apa. Tapi memang ini kita terus dorong untuk melakukan pelaporan secara hukum. Karena perbuatan kekerasan seksual yang kami khawatirkan berdampak dalam secara traumatis terhadap korban. Oke. Berarti rata-rata memang langsung berupaya ke hukum, Pak? Ya. Nah, tapi ada nggak misalkan contoh kasus pelakunya ini keluarga korban misalkan, entah dari ayahnya atau ayah tiri atau paman dan sebagainya, pokoknya keluarga terdekat. Itu ada nggak yang misalkan nggak mau deh jangan dilaporin karena ini keluarga? Ya. Ya, ini menjadi kesulitan juga ya. Jadi kalau misalnya memang terjadi di lingkungan keluarga, tentu saja anak ini harus didampingi oleh keluarga, ibu atau kerabat terdekat. Karena anak tidak bisa berdiri sendiri ya, kecuali memang nanti kami di PT PPA dalam situasi-situasi tertentu kami berkoordinasi dengan kepolisian apabila tidak dimungkinkan. Tapi dalam kasus yang secara umum kondisi seperti ini di lingkungan keluarga ini sangat mungkin terjadi dan memang ada yang terjadi yang seperti tadi disampaikan tidak mau melaporkan. Nah, ini menjadi kesulitan karena memang baik itu dari korban ketika datang ke UPT PPA kemungkinan berubah pikiran itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang bagaimana kami di PPA terus melakukan pemahaman terhadap korban bahwa kalau misalnya tidak dilaporkan ke polisi dan terduga pelaku ini masih berada di lingkungan
tempat yang bersangkutan beraktivitas atau di dalam lingkungan keluarga, Hmm. yang kita khawatirkan nih traumanya nih apa namanya menggulung ya. Betul. Nah ini soalnya gini Pak, ada juga yang melapor ke kita, Ya. posisinya gini, misalkan, bukan misalkan, terduga pelaku ini adalah ayah sambung. Hmm. Korban ini adalah anak sambungnya. Ya, ya. Nah, korban ini tadi Pak, sebelum ke kasus ini, ada nggak batas umur yang tadi, misalkan harus didampingi oleh keluarga? Ya. Ada nggak batas Ya, umurnya itu? jadi selama anak itu berdasarkan undang-undang di bawah 18 tahun masih terkategori anak, ini harus didampingin. Oke, Ya. kita balik lagi ke kasus tadi Ya. Pak. Ayah sambung dan anak sambung. Terduga pelakunya adalah ayah sambung. Oke. Korbannya adalah tadi anak sambung. Ya. Nah, singkat cerita, ketahuan nih Pak. Ya. Nah, dan ibunya pun tahu. Ya. Tadi karena di kalangan masyarakat ini tabu dan sebagainya, dia khawatir untuk melaporkan. Ya. Sedangkan anak ini di bawah umur. Ya. Ibunya pun tidak mau mendampingi. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, jadi tidak harus ibunya yang datang mendampingi. Oke. Jadi selama masih ada kerabatnya, baik itu saudara, kakak, adik, ini kita terima laporannya. Kalau bukan kerabat Pak? Ya, jadi artinya kan kerabat itu bisa saja tetangga misalnya, siapapun yang mengetahui kasus tersebut dan ingin mendorong kasus tersebut dilakukan proses, ini dimungkinkan untuk kita lakukan pendampingan terus sampai ke pembuatan laporan. Jadi yang tadi disampaikan itu memang benar terjadi, tapi sebelum sampai kita jauh mencari misalnya siapa yang harus melakukan pendampingan, biasanya kami juga membuka layanan home visit ke rumah. Kalau misalnya kita dengar ada kasus-kasus tersebut, misalnya karena memang kami juga sedang meneliti di PPA sendiri, sedang mendalami membuat kajian terkait dengan maraknya sekarang kasus-kasus incest. Jadi kita lakukan home visit ke rumah yang bersangkutan, kita lakukan mapping dulu terkait dengan kondisi keluarganya seperti apa. Apakah benar KS itu terjadi? Karena kan biasanya kalau misalnya yang bersangkutan tidak melapor, kita mendengar dari pihak-pihak lain. Nah, ini kita lakukan mapping terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang berperan aktif bukan dari ketika lakukan mapping itu bukan dari masyarakat. Ketika kita sudah mengetahui, satgas kami di setiap kecamatan melakukan mapping dan melakukan pendalaman pencarian bagaimana cara melakukan pelaporan ke kepolisian. Oke. Saya masih menarik tadi Pak soal yang ini, karena di kalangan masyarakat tadi mungkin ini ya seperti puncak gunung es Pak ya, banyak yang belum melapor juga walaupun tadi ada peningkatan pelaporan, tapi bisa jadi itu baik karena mulai open ya. Cuman kalau memang begitu banyaknya juga mungkin kita harus perhatikan hal itu kan. Betul. Nah, ketika tadi incest atau ada hubungan dengan keluarga Pak, misalkan dia tetap tidak mau, kalangan kerabatnya tidak mau, atau keluarga tidak mau. Tapi si korban ini dirasa, misalkan kita yang cukup tahu soal KS, kita cukup pelajarin soal KS dan sebagainya, dia ini butuh pendampingnya. Itu bagaimana? Dan itu pertama. Kedua, apakah tadi layanan yang ada di Kota Tangerang ini ada di layanan yang lain? Dan apakah layanan itu gratis atau ada biaya? Yang pertama untuk layanan ya, biaya layanan ini saya kira ini yang paling penting nih. Saya perlu sampaikan ke masyarakat Kota Tangerang, seluruh layanan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan kekerasan lainnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, pemerintah Kota Tangerang memberikan layanan secara gratis, mulai dari pelaporan hingga nanti pendampingan sampai putusan. Jadi nggak perlu memikirkan biaya. Ketika melapor ke UPT PPA itu tidak ada biaya sepeser pun, semua ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang, termasuk di dalamnya itu ada pemeriksaan visum dan sebagainya. Oh itu gratis semua itu Pak? Gratis semua. Nah, mungkin balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi. Ya, jadi apabila kita ada kesulitan nih, tidak ada yang mau nih ngelapor tapi informasi sudah sampai. Jadi setiap triwulan kami mengadakan pertemuan bersama aparat penegak hukum dengan kepolisian, dengan pengadilan, dengan Bapas. Ini kita melakukan pertemuan membahas kaitan dengan kasus-kasus yang seperti ini nih. Karena kan memang dari proses
pelaporannya juga akan sulit diterima ketika memang tidak ada pendamping dari keluarga. Karena Betul. supporting keluarga untuk membuka atau supporting kerabat sekitar ini sangat penting. Bagaimana yang pertama, bagaimana si anak ini mau maju membuat laporan polisi apabila supportingnya memang kurang. Betul. Karena ini berkaitan dengan nanti proses pemulihan secara psikologisnya itu perlu supporting dari lingkungan sekitarnya. Jadi itu menjadi permasalahan yang akan kita bahas. Seperti apa nanti, dan balik lagi tadi kita lakukan mapping itu biasanya kita ketemu siapa yang akan melakukan pendampingan, entah itu dari Pak RT-nya lah atau dari tangganya. Nah itu Oke, biasanya ada aja itu ya, Pak ya. ya, ya. Oke nih Pak. Tadi seandainya melaporkan secara offline ataupun secara online Hmm. gitu, bagaimana dengan identitas korban itu Pak? Ya. Ya, jadi khusus untuk kekerasan seksual ini mungkin berbeda dengan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis yang menimpa masyarakat. Jadi kekerasan seksual ini sebagian masyarakat mungkin masih merasa tabu, kekhawatiran bahwa ketika melakukan pengaduan eee, akan diketahui oleh lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan korban akan semakin terpuruk. Iya, dibilang aib Iya. lah dan sebagainya. Bilang aib, padahal yang bersangkutan adalah korban. Betul. Jadi Double dia, udah ya jadi korban, ditekan sama masyarakat, keluarga atau hal yang merasa seperti itu. stigma negatif dari Betul. masyarakat. Nah, ini yang kami selalu sampaikan dalam sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke 104 kelurahan di Kota Tangerang, 13 kecamatan. Hal-hal yang kami sampaikan salah satunya adalah bagaimana cara melapor, dan kami pastikan bahwa ketika melapor ke UPT PPA, kerahasiaannya itu kita jamin. Itu yang paling kita wanti-wanti. Jadi masyarakat ketika melakukan pelaporan ke UPT PPA, tidak perlu khawatir nanti kami akan kasus ini akan kemana-mana, akan menyebar. Nah ini, tapi hal tersebut kami juga minta bantuan dari, mungkin nanti ketika ada yang melakukan pendampingan, kita semuanya silent. Mhm. Kita ketika melakukan penanganan kasus-kasus khusus untuk kekerasan seksual, baik itu kekerasan yang seksual dewasa, perempuan dewasa, atau anak-anak. Ini Oke. kita semuanya melakukan proses hukum misalnya yang ditempuh, ini semuanya kita silent. Nah ini butuh peran serta dari masyarakat juga untuk membantu. Jadi nggak nggak ngomonglah ke tetangganya Oke. gitu. Jadi kerahasiaan identitas Ya, itu dijamin Pak ya? ya, Oke. Nah, seandainya ada yang terkena KS. mhm, Nah, korban ini apa saja sih yang harus dilakukan oleh korban di dalam waktu misalkan 24 jam? ya, Apakah harus panik ataukah harus bagaimana mengurung diri? ya. Apakah harus bagaimana? Iya, yang pertama ini tergantung dari psikologis masing-masing orang ya. Jadi setiap orang ini punya kecenderungan untuk menerima suatu peristiwa ini berbeda-beda. Misalnya ada yang ketika mengalami kekerasan seksual Mhm. itu freeze, biasanya nge-freeze, akhirnya nggak bisa melakukan suatu tindakan. Ini sangat dimungkinkan ada jenis-jenis korban seperti itu. Oke. Ada juga yang masih bisa melakukan upaya. Nah ini kalau misalnya dalam hal ketika mendapat kekerasan seksual, mungkin himbauan kepada masyarakat sebisa mungkin, secepat mungkin eee, membuat laporan. Minimal menyampaikan yang tadi saya sampaikan Mhm. ke Silacak Perak. Oke. Jadi atau bisa langsung mendatangi PPA. Karena apa? Karena proses ketika awal-awal mendapat kekerasan seksual, pelaku juga tidak kemana-mana, masih bisa kita kejar ketika melakukan proses pembuatan laporan polisi, dan Mmm. masih masih bisa dijangkau lah untuk Oke. proses hukumnya nanti. Yang kedua, untuk pemulihan traumatisnya, ini bisa langsung segera ditangani. Oke. Selain itu, ketika proses lanjutan dari eee, kepolisian, kemungkinan adanya, eee, apa namanya,
bukti-bukti fisik, Heeh. kita lakukan pemeriksaan visum. Nah, ini Oke. kan kalau misalnya kekerasan seksual ini baru terjadi, secara bukti visumnya ini lebih mudah Oke. terlihat gitu. Jadi, hal-hal ketika mendapat kekerasan seksual ini, langsung melapor, Heeh. bukti-buktinya lebih, mudah terlihat lah seperti itu. Betul. Tadi kalau memang dia di bawah umur dengan siapapun Pak ya, Ya, yang kira-kira, menyaksikan atau ya, bisa ya, dipercaya ya, tadi ya, di RT-an atau siapapun lah ya, ya, atau bahkan dengan temannya bisa? ya bisa. Bisa? Jadi, untuk, setidaknya ketika, mendapat perlakuan kekerasan seksual yang tadi disampaikan, saya kira untuk menyampaikan ke orang yang bisa dipercaya itu sangat, baik. Oke. Eee, Ketika nanti pendalaman kasus, kita tidak hanya mungkin ketika datang ke UPT PPA yang bersangkutan didampingi oleh orang tersebut. Jadi apabila memang ada kesulitan, menyampaikan karena memang masih ada traumatis ya tadi, Iya, orang baru yang bisa nge-brace ya dipercaya tadi? tersebut bisa membantu untuk menjelaskan. Oke. Nah tadi kan kita tadi sudah coba jelaskan, Mhm, mekanisme pelaporannya ada dari oke. offline, dari online, tadi, nanti secara penanganannya ada sampai dengan psikologisnya ya kan, psikolognya Pak ya? Ya, ya, Dengan sampai nanti kalau memang ada upaya hukum itu pun sampai dengan gratis. ya, Tingkat betul, kepolisian nanti dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagainya ya, Pak, ya. Itu gratis. Nah, saya menarik soal tentang RJ atau restoratif justice terhadap si korban ini, Pak. ya, ya, Misalkan kan yang harus kita sama-sama pahami, ya, korban ini adalah, orang yang pertama harus clear karena tadi mungkin kata Bapak tadi, seandainya atau ada hal potensi dia nggak kelar misalkan secara psikologisnya dia bakal jadi pelaku juga ke depannya. oke, Misalkan itu orang-orang korban yang terjadi sodomi ya, atau pedofil sebagainya itu ada kemungkinan ke situ kan, Pak, ya. ya. Nah itu bagaimana, Pak, Ya, jadi cara penanganan psikologis? khusus, untuk kasus-kasus, kekerasan seksual yang terjadi pada anak, khususnya untuk yang sesama jenis, Hmm. korban-korban yang tadi sempat, disampaikan, korban-korban sodomi, anak-anak yang menjadi korban sodomi, eee, itu penanganannya memang, lebih ekstra. Karena nah ini yang kami himbau juga, apabila orang tua sudah mulai mendeteksi ada, apa namanya, atau mendapat informasi bahwa ada Hmm. perlakuan kekerasan seksual terhadap anaknya, utamanya yang sesama jenis tadi, Hmm. eee, ini segera untuk dilaporkan. Karena penanganannya apa? Karena penanganannya ini, untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang sesama jenis terhadap anak, yang kita khawatirkan anak ini mulai menikmati. Kalau misalnya anak ini Oh. sudah mulai menikmati, yang kita khawatirkan di kemudian hari, ini anak ini akan menjadi, pelaku lagi ke, eee, korban lainnya. Nah ini yang, kita lakukan, konseling secara mendalam dan biasanya nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Biasanya ini kita pantau terus, karena memang untuk mendalami, si anak ini sampai ke fase yang menikmati, ini Mhm. cukup dalam gitu. Jadi yang kita khawatirkan seperti itu. Oke. Tadi itu kan kita membahas soal korban, Ya, pelaku. Nah, kira-kira, Pak, terhadap masyarakat yang melakukan misalkan tadi stigma negatif, yang malah menganggap itu aib, "Ngapain sih lu lapor?" Misalkan, mhm, "Itu aib keluarga lu," mhm, misalkan. mhm. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini juga, kita sampaikan di, salah satu materi, sosialisasi ke masyarakat ya, ke Hmm. seluruh kelurahan di Kota Tangerang, bahwa masyarakat yang menjadi korban ini sangat membutuhkan, supporting dari wilayahnya atau warga Oke. sekitar. Eee, makanya maka dari itu, Mhm. seperti aparat, wilayah, Pak Lurah, Pak Camat, ini, kita sounding juga bahwa terjadi, kasus di wilayah tersebut, eee, ini kita lakukan penanganan secara, silent, tapi kita minta pantau bagaimana peranan masyarakat di sekitarnya. Nah ini karena kalau misalnya masyarakat sudah supporting, fungsi-fungsi PPA, penanganan, pemulihan secara psikologisnya ini berfokus kepada, korban. Tapi apabila memang terjadi resistensi di masyarakat, yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa Mhm. ngapain sih lapor gitu. Mhm. Ini kan permasalahan seperti ini
biasa mungkin Heeh. atau Atau aib bagi aib lah iya, bagi jangan sampai eee, nyebar ke masyarakat nanti akan malu betul, sendiri. Mungkin betul. ada yang seperti itu juga ya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Jadi kita minta aparat wilayah ini melihat karakteristik di wilayah masing-masing seperti apa. Oke, Nah, kalau misalnya memang ada seperti itu ya kita kasih masukan untuk aparat wilayah. Apabila lingkungannya sudah mengetahui ya kita coba berikan pemahaman gitu, bahwa oke. korban ini yang harus sama-sama kita pulihkan gitu, secara mentalnya, kemudian juga tidak menutup kemungkinan keluarganya pun terdampak secara psikologis. Betul. Oke, oke. Nah, ini kan kita ngebahas soal KS, Pak, ya, Mhm, ngebahas soal kekerasan yang memang sudah terjadi kekerasan. Eee, kita sedikit pelajarin soal TPKS, Pak, misalkan. oke. Ternyata di kekerasan itu nggak cuman verbal sifatnya, dan verbal pun itu bisa termasuk kategori KS gitu ya. Ya. Misalkan catcalling dan sebagainya, itu Oh kan itu mulai dari verbal dulu mungkin, ah? secara verbal ya? Oh iya Se kebalik ya, Pak, secara ya, verbal. secara verbal. Nah, itu bagaimana, Pak? Atau korban yang, eee eee, terjadi hal itu sikapnya harus bagaimana? Iya jadi dengan adanya undang-undang TPKS, di satu sisi memang ini masyarakat, eee, bisa berlindung pada undang-undang TPKS karena memang secara ancaman hukumannya ini ada pemberatan Mhm, dan prosedurnya, lebih lebih mudah karena memang, apa namanya, ada kemudahan-kemudahan tersendirilah ketika melakukan, eee, penjeratan pelaku melalui undang-undang TPKS. Nah, tapi memang di dalamnya, eee yang tadi seperti Bapak sampaikan, ternyata catcalling ini juga bisa loh diproses pidana. mhm. Ya, kami di UPT PPA pernah menangani kasus tersebut dan kasusnya itu sampai pengadilan. Oh, Ya, jadi proses yang tadi disampaikan, mhm. eee, disiulin atau melakukan apa namanya, biasanya siul ya kalau Iya, misalnya atau perempuan. disebut cantik misalnya gitu Ya, ya, jadi ngegoda lah tanda kutip. ini pernah kita lakukan pendampingan sampai ke proses persidangan, gitu. Jadi ini bisa ada ancamannya juga gitu. Ada ancaman Ya ya pidananya. ya ini kan balik lagi ya, makanya, dalam, bersosialisasi mungkin kita harus lebih bijak ya, gitu ya. Oke. Nah, biasanya KS ini tadi kan ada yang sesama jenis, Mmm. mungkin yang lebih rentan ini di umur berapa, Pak? Atau, gendernya itu wanita kah? Atau pria kah? Ya di saat ini saya kira semuanya sekarang harus ekstra waspada ya, Heeh, baik itu wanita dewasa atau ya karena ini ruang lingkup di UPT PPA ini perempuan dan anak ya. mhm. Jadi, yang kita tangani semuanya, perempuan dewasa harus waspada, anak-anak juga sekarang harus peranan dari orang tuanya benar-benar harus diawasin, anak main ini kemana ini harus tahu karena bisa jadi main-main pulang-pulang mohon maaf misalnya ada kemaluannya sakit atau Iya, nah iya, iya. ini harus, orang tua mulai sekarang harus bisa mewaspadai jika memang, di kemaluannya ada rasa sakit, Mhm, ini sudah harus, ke arah, eee, kekhawatiran bahwa anak ini menjadi korban kekerasan seksual. Ini, oke, pendalaman-pendalaman ini harus dilakukan lebih lanjut karena memang, eee, indikasi awalnya biasanya kemaluannya sakit. oke. Itu biasanya, atau kalau misalnya dilakukan, apa, raba, di Heeh. area kemaluan ada iritasi biasanya kalau di anak itu ada iritasi. Maksudnya iritasi gimana, Pak? Iritasi merah-merah biasanya. Kan, Oh, eee, biasanya yang melakukannya itu mungkin dengan tangan yang tidak, bersih ya oke, jadi itu identifikasi awal lah gitu oke, biasanya terjadi seperti itu. Ini oke. masyarakat harus lebih ekstra mengawasi anak-anaknya karena memang ya tadi balik lagi, ancaman kekerasan seksual ini bisa terjadi di semuanya. Sekarang anak-anak, sangat rentan, terhadap kekerasan seksual karena maraknya yang tadi disampaikan. Sodomi ini, cukup marak juga sekarang di Mmm. apa namanya, yang terjadi di masyarakat. Oke, Pak. Berarti orang tua, khususnya untuk, korban anak dan sebagainya harus sangat berperan aktif, Pak, Betul ya? betul.
Itu ada nggak Pak, misalkan materi yang bisa dipelajari orang tua, atau orang tua biar mengetahui bisa mengawasi anaknya itu ngapain Pak? Ya, yang pertama ini yang setelah kita lakukan penggalian, pendalaman dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, kalau misalnya ini pelakunya adalah anak, Mhm. eee, ini sempat kita berinteraksi karena Pelakunya anak? pelakunya anak, Oke. karena, kita lakukan konseling juga terhadap anak tersebut, kalau misalnya ini pelakunya anak. Mhm. Nah, ini dari kasus-kasus seperti, kekerasan seksual ini, kalau misalnya saya mau sampaikan seluruhnya ya, tapi memang sepertinya itu, seluruhnya itu didasari konsumsi pornografi. Jadi balik lagi tadi, orang tua peranannya seperti apa sih gitu. Oke. Orang tua harus lebih ekstra mengawasi penggunaan gadget di rumah masing-masing. Sekarang anak-anak ini pinter-pinter, Pak, gitu. Wah, pemerintah pusat melalui Komdiji sudah memblokir seluruh situs, eee dewasa. Iya. Tapi sekarang anak-anak ternyata ketika saya lakukan pendalaman, Mhm. sekarang bisa, Pak, pakai VPN, Pak. Oh, iya iya iya. VPN ini kalau misalnya kita akses melalui, Play Store atau App Store, ini bisa diakses secara gratis, gitu. Jadi Oh. orang tua harus ekstra, selain ekstra mengawasi juga minimal, eee, nggak gaptek-gaptek amat lah gitu. Oke oke. Jadi jangan kalah, satu langkah dari anak gitu, Jadi karena nggak memang cuma mengawasi si anak nih iya Pak ya, iya tapi iya, mengawasi juga gadgetnya ya iya atau betul HP-nya ya? betul, Oke, tadi saya menarik soal pelaku si anak Pak. ya Nah tadi kalau seandainya pelakunya ini sudah, eee, cukup berumurnya misalnya udah dewasa itu mhm, kemungkinan kan upaya hukum Pak iya ya. iya iya Kalau pelakunya ini anak, iya. itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau pelaku anak ini, kalau keinginan kami semuanya proses hukum, kita lakukan proses hukum gitu. Oke. Karena memang, sepengetahuan saya memang ada umur anak yang tidak bisa dilakukan penahanan, Mhm. sampai sekian tahun itu, Mhm. tidak bisa dilakukan penahanan dan ada anak yang sudah bisa dilakukan penahanan. Oke. Nah, eee, ketika ini pelaku anak, kita masih melihat, anak ini punya masa depan Iya yang betul. ketika dia menjadi pelaku, ya tadi balik lagi ya, ada kemungkinan dia menjadi korban di, eee, Sebelum itu sebelumnya ya? Oh. dan yang tidak tertangani, yang pada akhirnya dia menjadi pelaku. Nah, ini juga harus kita tangani. Jadi kita di luar dari proses hukum yang, dilakukan oleh Mhm. misalnya keinginan dari korban, saya tetap ingin melakukan proses hukum. Ya ini kita lakukan, tapi pelaku ini tetap adalah pelaku anak, gitu. Oke Anak yang harus kita lakukan, konseling dan oke. harus kita edukasi, yang mungkin dia melakukannya ini, mungkin di beberapa kasus yang anak-anak usianya mungkin masih ya 7 tahun, di bawah 8 tahun lah, mungkin Oke belum mengerti. Karena oke. ya tadi akses pornografi itu mudah dijangkau, Mhm. dia melakukan impersonate ya, Oke menirukan oke. gitu. Atau mohon maaf, sempat melihat orang tuanya berhubungan akhirnya Mmm. melakukan, hal tersebut, ya tadi ya, meniru meniru orang dewasa. Ini Oke mungkin saja terjadi dan ini harus juga kita lakukan, pemulihan juga gitu, oke. harus kita kita, eee, lakukan penanganan juga terhadap pelaku-pelaku seperti ini. Berarti dibedakan penanganan terhadap, pelaku di bawah umur atau yang sudah mencukupi umur ini dibedakan, Pak, ya? Iya, Oke, karena betul, tadi, iya, kalau yang di bawah umur kita masih melihat beberapa aspek misalkan betul. dia, punya masa depan, dia masih umurnya masih anak-anak dan sebagainya, Pak, ya? Ya dan itu tadi yang ada kemungkinan dia melakukannya juga karena ketidaktahuan Oke, gitu, ya. iya iya. Jadi kalau kata orang-orang hukum mah nggak ada mens rea gitu ya? Ya, Iya iya iya. bisa begitu. Oke, Pak. Tadi kira-kira, Pak, ada tidak, dari kalangan ini kan tadi udah pelaporan 175, Pak, ya? Yang khusus untuk kekerasan Oh iya, seksual. khusus untuk KS. Ada nggak di dalam birokrasi Kota Tangerang gitu, itu ada yang perlu beberapa dievaluasi misalkan, kan banyak nih, Pak, kalau seandainya di sosmed itu, oh kayak oke gitu, tapi pas laporannya kurang nih, Pak, misalkan nggak ditanggepin lah Oke, atau bagaimana itu? iya. Khusus untuk di PPA,
melalui Bapak Kepala Dinas DP3AP2KB DP3AP2KB ini kami selalu menyampaikan ketika briefing bersama Pak Kepala Dinas, karena ini adalah pelayanan, kita utamakan bagaimana masyarakat ketika masuk UPT PPA ini merasa adanya kekeluargaan ya. Kita kedepankan kekeluargaan agar supaya ketika datang ini bisa dilakukan pelayanan. Dan yang paling utama adalah di UPT PPA kami berupaya untuk setiap pelapor yang datang ini kita lakukan penanganan terlebih dahulu. Jadi masyarakat walaupun bukan warga Kota Tangerang ataupun tempat kejadian perkaranya ini bukan di Kota Tangerang, melapor ke UPT PPA ini tetap kita tangani. Nanti di kemudian setelah kita tangani, kami dari UPT PPA yang melakukan koordinasi dengan UPT PPA wilayah tersebut gitu. Jadi pada intinya laporan yang datang ke UPT PPA ini kita tangani dulu gitu. Jadi laporannya diterima dulu gitu Pak ya. Jadi kami tidak mau melakukan penolakan ya terhadap pelapor yang datang gitu. Jadi walaupun KTP-nya bukan KTP Kota Tangerang misalnya. Iya, jadi kalau penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan jukdis Kementerian PPPA, yang pertama kita lihat adalah TKP-nya dulu, Pak. Oh, TKP-nya dulu. TKP-nya. Ini TKP-nya di Kota Tangerang walaupun bukan warga Kota Tangerang ini kita tangani. Jadi walaupun bukan warga Kota Tangerang tapi kejadiannya di Kota Tangerang ini kita tangani. Karena wilayah hukumnya lah gitu ya. Karena berhubungan dengan wilayah hukumnya. Nanti ketika melakukan pelaporan ke kepolisian adalah wilayah hukum sekitar. Nah ini kan kita yang paling dekat untuk melakukan pendampingan ke wilayah hukum kepolisian tersebut. Yang kedua adalah yang ber-KTP Kota Tangerang. Jadi misalnya terjadi kekerasan atau pernah terjadi contoh penculikan lah, penculikan warga Kota Tangerang ke daerah misalnya ke Kalimantan. Ini kita tangani. Kita berkomunikasi dengan ketika mendapat informasi ada di wilayah tertentu misalnya Kalimantan atau Sulawesi, kita akan menghubungi UPT PPA setempat untuk melakukan komunikasi tindakan penanganan terhadap korban. Itu apabila warga Kota Tangerang. Yang selanjutnya adalah bukan warga Kota Tangerang, bukan TKP Kota Tangerang, tapi pelapor ini nggak tahu harus ngelapor kemana. Contoh, atau yang terdekat adalah UPT PPA Kota Tangerang. Contoh misalnya, karena kita di Kota Tangerang ini kita punya bandara ya, ya misalnya terjadi kekerasan seksual di udara, di pesawat. Mau landing atau mau take off. Bukan warga Kota Tangerang, mungkin terjadinya juga lagi di langit menuju Kota Tangerang gitu. Kemudian ketika landing di Bandara Soekarno-Hatta melaporkan, itu kita dampingi juga. Oh, itu didampingi juga. Kita dampingi juga. Nah, ini apakah program ini di wilayah-wilayah lain pun misalkan di Provinsi Jawa Barat atau tingkat Bogor misalkan Pak, itu pun menjalankan program ini? Ya, jadi karena ini adalah amanat dari Kementerian PPPA, jadi secara petunjuk teknisnya memang seperti itu. Jadi yang dilakukan penanganan oleh UPT PPA itu 3 hal tersebut. Jadi dan kalau misalnya di UPT PPA kami tambahkan satu lagi, semua laporan ini kita tampung dulu, kita terima dulu di luar dari yang terlepas 3 dari itu. Misalkan gini Pak, sorry saya potong. Misalkan dia baru punya keberanian untuk melaporkan bulan ini, tapi terjadi kekerasannya udah 3 tahun yang lalu. Itu bisa Pak? Tidak sedikit yang seperti itu yang datang ke kami. Jadi baru punya keberanian yang tadi seperti disampaikan, baru punya keberanian saat ini, padahal kejadiannya udah 6 bulan yang lalu. Nah ini sepengetahuan saya ya, ini mungkin hal-hal yang saya terbatas kaitan dengan visum, tapi yang sepengetahuan saya itu masih bisa terlihat gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya terlalu lama hasil visumnya ini apabila ada kejadian-kejadian lainnya
itu akan rancu. Oke. Makanya tadi yang saya sampaikan kalau bisa secepatnya melaporkan. Tapi ya ini sebenarnya bisa terdeteksi. Nah kalau misalnya udah kejadian yang lama bisa nggak sih bikin laporan polisi? Sangat bisa gitu. Oke. Nanti kita lakukan serangkaian pendalaman, eee, kita upayakan ada, hal-hal yang mendukung terkait dengan kasus-kasus yang lama, Mhm. selama, bukti dukungnya itu, memungkinkan Oke. dan meyakinkan, ini bisa kita lakukan, proses lebih lanjut. Oke, siap, Pak. Kita sudah mulai agak di sesi penghujung nih, Pak. Oke. Eee, ada nggak sih, Pak, rekomendasi penguatan peraturan daerah Ya. yang pro korban sesuai dengan mandat Undang-Undang TPKS khususnya di Kota Iya, Tangerang? iya, iya. Ada nggak? Ya, pemerintah Kota Tangerang saat ini sudah mempunyai, peraturan daerah terkait dengan perlindungan anak, Oke. yang kami harapkan tentu saja, dengan adanya undang-undang TPKS ini bisa kita lakukan pembaruan ya. Jadi, karena berkembang kasus-kasus kekerasan seksual ini yang tadi kita, diskusikan bahwa, Heeh. penggunaan, eee, media sosial, teknologi informasi ini sekarang sudah, sedemikian pesatnya secara ketentuan, dengan adanya undang-undang TPKS dan mungkin mulai hari ini berlaku, undang-undang, pidana, Heeh. KUHP Wah, baru KUHP sudah betul. berlaku. Nah ini, kalau kami sangat berharap ini kita, punya turunannya atau, punya, undang-undang, sorry, Perda Perlindungan Anak yang Mhm. termutakhirkan dengan, Oke. mengacu kepada, hal Wah, tadi karena oke. ada KUHP baru sudah bisa diimplementasikan dan, sudah adanya undang-undang TPKS. Nah Heeh. ini artinya, Oke. hukum ini kan dinamis ya, jadi Betul. bisa kita terapkan lah gitu. Tapi memang dirasa Undang-Undang TPKS ini pun sudah cukup, bisa mengakomodir walaupun nanti ada beberapa hal mungkin harus Ya. disesuaikan dan sebagainya, Pak. Ya biasanya, kalau Perda kan nanti kan ada muatan-muatan lokalnya ya, Oke. seperti karakteristik daerah itu Heeh. dimasukkan. Tapi memang kalau misalnya secara umum, Mhm. saya rasa Undang-Undang TPKS untuk, para korban, kekerasan seksual ini sudah sangat bisa diakomodir. Oke. Tinggal memang bagaimana nanti implementasinya penggunaan, Undang-Undang TPKS ini menjerat kepada pelakunya. Baik, Pak. Eee, ada closing statement, Pak, untuk, korban, Ya. untuk bahkan pelaku atau Ya. untuk kita semua soal KS ini, Pak? Ya, untuk masyarakat Kota Tangerang, apabila mengalami hal-hal, eee, pada umumnya sebenarnya kita bicara kekerasan secara umum ya, baik itu kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan lainnya, itu bisa melaporkan ke UPT-PPA. Sekali lagi tidak perlu, khawatir terkait dengan kerahasiaan, keamanan, ini akan kita backup, baik itu kerahasiaan maupun keamanan dari korban. Jadi bagi masyarakat Kota Tangerang yang, eee, mengalami, kasus kekerasan, ini silahkan melapor atau bagi, lingkungan sekitarnya yang pernah mendengar Mhm. atau, pernah mendapat informasi terkait adanya suatu, kekerasan seksual, misalnya yang, mungkin terjadi hal-hal yang tidak terlapor ke UPT-PPA, contoh yang tadi disampaikan adalah kasus-kasus incest misalnya di lingkungan Oke. keluarga. Ini biasanya, sulit nyampai apabila tidak ada laporan dari warga sekitar. Ini silahkan melaporkan sekecil apapun informasi akan kita coba, gali, kita akan coba, ungkap. Tujuannya adalah untuk memulihkan, kondisi psikologis, traumatis si korban. Karena korban ini harus ditangani, tidak boleh, dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, traumanya akan menggulung, akan Betul. berpengaruh ke, masa depannya. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak Tito. Ini kita sudah apa, diberikan material dan program Kota Tangerang atau program, pusat lah ya, ini bisa nasional, Pak, ya. Iya, iya. Moga-moga kita bisa menambah ilmu atau korban dan pelaku dan sebagainya pun menurun kasus-kasus ini, atau karena banyak yang tabu soal pelaporan ini, banyak yang jadi melapor, misalkan jadi berapa ribu laporan Iya, misalnya. Ya, Pak, makasih ya. iya, sama-sama, Pak.